Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut belajar tentang Protista. Ini salah satu kingdom dari 5 kingdom yang pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya, gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama cirinya, ciri umumnya ya, ciri umum. Wah, jangan jangan vulgar dulu pikirannya. Cium itu artinya ciri umum. Oke, yang pertama Protista itu Protista itu ciri yang pertama adalah eukariotik, gitu ya. Kenapa eukariotik? Karena dia membran bahan genetiknya diselubungi oleh membran. Jadi nanti akan terlihat dengan jelas inti selnya. Berbeda dengan bakteri. Bakteri itu nanti prokariotik gitu ya. Prokariotik itu artinya apa? Prokariotik itu artinya dia tidak memiliki membran inti. Sedangkan kalau ciri protista itu adalah eukariotik. Jadi inti selnya nanti kelihatan. Kenapa inti selnya kelihatan? Karena bahan genetiknya diselubungi oleh membran inti gitu ya. Itu eukariotik. Kemudian sebagian besar hidup di tempat yang lembab, di perairan gitu. Jadi rata-rata memang hidup di tempat yang lembab. Uniseluler atau multiseluler. Jadi atau itu bukan berarti pilihan, bukan, tapi ada yang uniseluler. Jadi maksudnya atau di sini adalah ada yang uniseluler, ada yang multiseluler gitu ya. Jadi kalau misalkan amuba itu uniseluler. Paramecium itu uniseluler, tapi nanti ada banyak alga atau ganggang itu multiseluler. Bahkan ada yang mencapai ukuran meter ya. Jadi satuannya bisa sampai meter. Makanya kalau misalkan di pertanyaannya uniseluler atau multiseluler ya dua-duanya. Ciri umum dari protista itu kalau dari susunan selnya nanti ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler gitu ya. Itu yang ketiga. Ciri yang keempat, autotrof. Jadi cara mendapatkan makanan dari protista itu bisa autotrof, bisa heterotrof atau keduanya. Jadi bisa ya betapa kerennya dia. Bisa autotrof, bisa heterotrof. Gitu. Yuk lanjut. Oke, sebentar lewat. Oke. Ada 3 kelompok protista ya. Jadi pengelompokan protista itu nanti berdasarkan alat gerak. Jadi sorry, bukan alat gerak. Jadi pengelompokan protista itu berdasarkan struktur tubuh. Kalau yang tadi alat gerak nanti protista mirip hewan ya. Mohon maaf. Jadi kalau protista mirip hewan nanti pengelompokannya lagi didasarkan pada alat gerak. Tapi untuk secara umum protista itu ada 3 kelompok besar, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ini berdasarkan struktur tubuh. Nanti dari masing-masing kelompok 3 itu nanti akan mengelompok ada beberapa kelompok baru. Ada beberapa kelompok yang di bawah kelompok itu dan berdasarkan apa nanti kita lihat. Gitu ya. Jadi secara umum protista itu ada 3 kelompok besar, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan yang ketiga protista mirip jamur. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke protozoa. Ini beberapa contoh dari protista mirip hewan. Kita mengenal dengan istilah protozoa. Zoo itu kayak hewan gitu ya. Jadi dia aktif bergerak. Jadi kenapa protozoa mirip hewan? Karena sebagian besar anggotanya itu bisa bergerak aktif. Gitu ya. Jadi protozoa adalah salah satu kelompok dari protista. Gitu. Nah, kita lihat lagi cirinya. Ciri dari protista mirip hewan atau yang kita kenal sebagai protozoa. Cirinya yang pertama itu uniseluler heterotrof. Meskipun nanti ada juga yang autotrof. Jadi tidak semuanya heterotrof, tetapi ada juga yang autotrof gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau yang uniseluler heterotrof beberapa parasit atau bisa menimbulkan masalah atau bisa menimbulkan penyakit.
atau dia mengambil makanan dari inangnya, itu parasit ya. Kemudian mendapatkan nutrisi dari memakan organisme lain atau dari organisme yang sudah mati. Itu kalau dia heterotrof yang bukan parasit ya. Jadi kalau yang organisme yang masih hidup atau organisme yang dia menempel pada inangnya berarti dia parasit. Tetapi kalau dia mendapatkan nutrisi dengan memakan organisme lain itu bukan parasit. Ya kan misalkan kayak ada amuba, nanti kita lihat ada slide-nya. Jadi ada amuba memakan protozoa lain yang lebih kecil gitu ya. Jadi cara mendapatkan makanannya makan organisme lain atau dengan memakan organisme yang sudah mati itu bisa. Nah, pengelompokan protista hewan atau yang tadi kita kenal sebagai protozoa itu berdasarkan alat gerak gitu ya. Jadi berdasarkan alat gerak nanti ada empat kelompok besar pada protozoa berdasarkan alat gerak. Yang pertama itu pseudopoda. Pseudo itu palsu, poda itu kaki. Jadi pseudopoda itu alat geraknya berupa move by pseudopodia, seperti contohnya adalah amuba. Jadi bergerak menggunakan kaki semu. Kenapa dikatakan kaki semu? Karena itu hanya juluran dari membran sel. Kemudian yang kelompok kedua ada yang namanya flagellata, kelompok flagellata. Flagellata itu nanti alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Di sini ya, contohnya giardia. Contoh yang paling umum adalah Euglena gitu ya. Jadi ada Euglena juga. Ciliata kelompok ketiga itu bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Rambut getar. Contohnya di sini yang paling terkenal adalah Plasmodium. Paramecium, sorry. Plasmodium itu nanti sporozoa. Oke, kelompok keempat itu ada sporozoa. Nah, berbeda dengan tiga kelompok lain, sporozoa itu tidak memiliki alat gerak. Nah, meskipun pengelompokannya berdasarkan alat gerak, tetapi khusus untuk kelompok sporozoa sendiri itu tidak memiliki alat gerak, gitu ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kelompok spodia. Yang paling terkenal, jadi pseudopodia itu dia yang paling terkenal adalah kelompoknya contohnya amuba ya. Ciri yang pertama tidak memiliki dinding sel. Jadi dia tidak punya dinding sel. Kemudian pergerakan menggunakan kaki semu yang merupakan perpanjangan dari membran sel. Nanti ada juluran-juluran membran sel yang bergerak. Bahkan bisa digunakan juga untuk menangkap makanan. Itu kaki semu ya. Kemudian amuba hidup di air dan di lingkungan yang memungkinkan proses difusi secara langsung karena memang proses respirasinya menggunakan difusi langsung. Dia jadi dengan antara lingkungan dengan tubuhnya. Jadi untuk mendapatkan oksigen, pengeluaran CO2 itu dia tidak memiliki sistem respirasi yang kompleks. Dia hanya memanfaatkan proses difusi alias atau pertukaran langsung antara lingkungan dengan tubuhnya. Gitu. Kemudian sebagian amuba hidup di air laut, beberapa di air tawar gitu ya. Kemudian ciri yang terakhir dari pseudopodia, amuba air tawar menggunakan vakula kontraktil untuk mengeluarkan air keluar sel. Jadi untuk vakula kontraktil itu digunakan untuk memompa air keluar dari selnya. Kita lihat. Ini pergerakan pseudopodia. Ini skematisnya seperti ini. Jadi ada proses dorong-mendorong, kemudian berputar, kemudian mengalir, kemudian dia jalan. Jadi seperti itu. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini kita lihat bagaimana pergerakan dan proses makan dari amuba. Kita lihat ada Nah, ini ada videonya. Nah, yang berjalan atau memanjang itu adalah kaki semunya. Nah, kaki semunya membran sel yang memanjang, kemudian menangkap protozoa lain yang berukuran lebih kecil. Kemudian menangkap, dia membentuk sebuah benteng atau membentuk sebuah perlindungan yang menyebabkan organisme yang dia incar itu tidak bisa kemana-mana. Kita lihat ada pergerakan sitoplasma di situ.
ada yang bergerak, itu sitoplasmanya bergerak, kemudian dia nanti akan mencerna apa yang ada di dalam situ. Ya. Kita lanjut. Oke, sebagian besar amuba melakukan reproduksi secara aseksual. Secara aseksual dengan apa? Dengan cara membelah. Jadi membelah diri untuk membentuk individu baru. Mirip dengan bakteri ya. Jadi amuba itu mirip dengan bakteri. Cara pembelahan selnya. Kemudian amuba mampu membentuk kista. Jadi ketika kondisi kering atau kondisi yang sangat tidak memungkinkan, dia akan membentuk kista atau fase tidak aktif. Kemudian terdapat amuba yang memiliki cangkang. Nah, amuba yang memiliki cangkang seperti foraminifera dan radiolaria ini ternyata penting untuk pendeteksian pendeteksian ada atau tidaknya minyak bumi di dasar laut gitu ya. Jadi ada atau tidaknya foraminifera dan radiolaria fosilnya terutama itu sebagai indikator bahwa di lingkungan tersebut ada minyak bumi atau tidak gitu ya. Jadi itu salah satu manfaatnya. Cangkang foraminifera terbentuk dari kalsium karbonat. Ya, kemudian cangkang radiolaria terbuat dari silika. Ini dua bahan yang berbeda, kemudian kerasannya juga berbeda. Nah, kita lihat proses makannya tadi itu ada penjelasannya bahwa ketika kaki semu itu menangkap makanan, maka membrannya akan tadi saya katakan membentuk benteng atau membentuk pelindung atau mengurung. Jadi ketika sudah dikurung seperti itu, maka nanti akan dicerna di dalam vakuola makanan. Kita lihat di gambar sebelah kanan itu ada vakuola makanan, food vacuola. Jadi disitulah nanti proses pencernaan makanan. Jadi protozoa tadi yang ditangkap itu kemudian dimasukkan ke dalam vakuola makanan, itu ya. Tuh. Kemudian kita lanjut. Kelompok kedua ada protozoa yang bergerak menggunakan silia. Silia itu alias rambut getar. Dan rambut getar di sini membantu si organisme tersebut untuk bergerak dan untuk mendapatkan makanan. Bahkan bisa juga digunakan untuk mengenali lingkungan. Jadi sebagai ya katakanlah sebagai indera yang sederhana gitu ya. Jadi pada paramecium misalkan. Ada dua nukleus. Jadi yang khas pada protozoa dengan silia itu ada dua nukleus. Yang pertama nukleusnya berfungsi untuk fungsi sehari-hari, untuk fungsi kontrol, metabolisme dan sebagainya. Dan nukleus yang satunya, nukleus yang lain itu berfungsi untuk reproduksi. Nah, reproduksinya itu dengan cara pembelahan biner atau pembelahan sel atau konjugasi. Nanti konjugasi kita bahas. Jadi kalau ada pertanyaan cara reproduksi pada siliata atau pada paramecium ada dua. Kalau aseksual menggunakan pembelahan biner atau pembelahan sel, kalau seksualnya menggunakan konjugasi. Gitu ya. Oke, ciri selanjutnya rongga mulut dikelilingi oleh silia untuk mengalirkan air yang masuk, mengalirkan air yang mengandung makanan, gitu ya. Jadi dia caranya dengan memasukkan air yang mengandung makanan, kemudian nanti dicerna di dalam vakuola makanan, gitu ya. Kemudian vakuola makanan mencerna. Ketika sudah masuk ke dalam vakuola makanan, makanan tersebut kemudian dicerna dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang perlu kita ingat bahwa sistem pencernaannya juga belum sempurna seperti hewan tingkat tinggi gitu ya, kayak sapi dan segala macam itu tidak serumit itu. Belum serumit itu sistem pencernaannya. Kenapa? Karena masih uniseluler, beda dengan yang multiseluler gitu ya. Kemudian pori anal atau saluran pembuangan itu berfungsi membuang atau mengeluarkan sampah sisa pencernaan. Jadi ketika nanti sisa pencernaannya dia dibuang lewat pori anal gitu. Contohnya yang paling terkenal adalah paramecium atau ya banyak yang bilang hewan sendal ya karena mirip sendal gitu ya katanya. Ya lihat ini ke struktur tubuh dari siapa? Siliata, contohnya paramecium gitu ya. Jadi ada vakuola kontraktil, ada silia itu rambut getarnya, ada vakuola makanannya gitu ya.
ada apa rongga mulutnya, ya bukan rongga mulut sih sebenarnya, ada rongga yang digunakan untuk memasukkan air gitu ya, memasukkan air yang mengandung makanan tadi, oral groove itu maksudnya. Ada food vakuola atau vakuola makanan, jadi ketika nanti makanan atau air masuk melalui oral groove, kemudian air itu kemudian disaring dan segala, dan prosesnya rumit sebenarnya. Ketika ada makanannya, ya makanan nanti akan dicerna di vakuola makanan. Ketika nanti sudah diedarkan seluruh tubuh, pasti ada sisa makanannya, sisa pencernaannya. Nah, akan sisa pencernaannya akan dibuang lewat anal pore. Jadi saluran pembuangan. Itu ya, ini struktur dari ciliata. Yuk proses makannya. Jadi cara mendapatkan makanan atau proses memakannya itu makanan melalui sel, makan melalui memasuk ke sel melalui saluran oral. Jadi oral groove itu saluran oral, kemudian yang dilapisi oleh silia, kemudian makanan digerakkan ke dalam apa namanya vakuola makanan gitu ya. Kemudian enzim-enzim yang dilepaskan ke dalam vakuola makanan itu berfungsi untuk memecah makanan atau mencerna makanan. Jadi enzim yang dilepaskan ke vakuola makanan atau vakuola makanan itu kemudian digunakan untuk memecah makanan. Nah, nutrisinya kemudian setelah dicerna langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Limbah atau sisa pencernaannya dikeluarkan melalui pori anal. Dia atau saluran pembuangan, gampangnya gitulah ya. Nah, ada vakuola kontraktil tadi. Vakuola kontraktil itu berfungsi untuk membuang atau memompa kelebihan air. Karena kita tahu bahwa paramecium itu hidup di lingkungan air tawar. Jadi kalau misalkan nanti kelebihan air buang, kelebihan air dibuang. Jadi sistemnya sudah sedemikian rupa untuk beradaptasi dengan lingkungan air gitu ya. Yuk kita lihat proses makannya kayak apa sih, siapa tuh sih, atau proses bergeraknya. Kita lihat di sini. Tuh, ini ada pergerakan dari paramecium ya. Bergeraknya seperti itu, tidak lurus, jadi kayak seperti zigzag. Kita lihat, loh ini pergerakannya seperti ini. Ini ada di air tawar, diamati menggunakan mikroskop ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada seseorang yang melakukan perekaman ini. Kita lihat bergerak. Gitu terus bergerak. Ada dua paramecium. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi videonya sudah kita saksikan bahwa paramecium bergerak dengan cara seperti itu menggunakan silianya. Meskipun di videonya tidak terlihat dengan jelas ya silianya yang mana.
Oke, apa namanya, paramecium bereproduksi dengan cara seksual dengan membelah diri dan semua organel sel akan diduplikasi, digandakan. Kemudian pada kondisi tertentu, paramecium itu melakukan reproduksi secara seksual atau ya ada pertukaran gamet atau pertukaran bahan genetik dengan cara konjugasi. Nah, ketika konjugasi itu dilakukan dengan cara bertukar atau saling memberi atau bertukar materi genetik. Nah, ketika bertukar materi genetik nanti anakan dari hasil konjugasi itu akan berbeda atau bervariasi dibandingkan dengan induknya. Kalau paramecium membelah diri nanti secara genetik hasil pembelahan dirinya atau individu baru hasil pembelahan diri itu akan sama persis dengan induknya, gitu ya. Tuh. Oke, flagellata sekarang. Flagellata, kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga itu flagellata. Itu mempunyai alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk, hidup sebagai parasit atau hidup bebas di air laut dan di air tawar. Kemudian permukaan tubuhnya dilapisi oleh kutikula sehingga bentuknya tetap, jadi tidak seperti apa tadi amuba yang tidak memiliki dinding sel dan tidak dilapisi oleh kutikula sehingga bentuknya tidak beraturan pada amuba. Berbeda dengan flagellata, flagellata sudah dilapisi oleh kutikula sehingga nanti bentuknya lebih tetap. Kemudian bentuk tubuh tetap tapi tanpa rangka luar. Gitu ya. Jadi tidak apa namanya tidak dilapisi tidak ada rangka luarnya, tidak ada exoskeleton. Kemudian ada dua protoplasma yaitu ektoplasma yang memadat dan lapisan dalam berupa endoplasma yang berwujud agak encer. Flagellata hidup secara soliter atau menyendiri. Bahasa kerennya mungkin menjomblo, ya enggak menjomblo juga sih. Tapi yang jelas dia secara sendiri. Kemudian ada juga yang uniseluler atau berkoloni, gitu ya. Berkoloni itu artinya yang apa namanya banyak individu. Ketika dia hidup itu ada yang sendiri, ada yang koloni. Mikroskopis jelas, jadi hanya bisa digunakan atau bisa dilihat menggunakan mikroskop. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Seksual dilakukan dengan konjugasi, kalau aseksual dengan membelah diri. Itu sama dengan yang siliata. Kemudian tubuh dari flagellata itu beraneka ragam. Memang tadi salah satu contohnya itu siapa? Euglena. Tapi bentuknya banyak seperti bola juga ada, memanjang juga ada, polimorfik. Jadi variasinya banyak, gitu ya. Cara memakannya gimana? Cara memakan dari flagellata itu dia proses mendapatkan makanan itu heterotrof dengan memakan organisme lain yang lebih kecil, tapi ada juga yang autotrof. Ketika flagellata atau anggota dari flagellata itu bisa melakukan fotosintesis, maka dia cara memperoleh makanannya dengan cara fotosintesis atau autotrof. Tuh. Kelompok terakhir dari protozoa yaitu sporozoa. Sorry, lewat. Oke, sporozoa. Sporozoa itu cirinya yang pertama apa namanya? Dia melakukan reproduksi secara seksual. Ditemukan di apa nyamuk. Jadi dia apa namanya? Inangnya berupa nyamuk, tapi ada juga di tempat lain gitu ya. Reproduksi aseksual dengan membentuk spora di bagian tubuh inang karena nanti salah satu contohnya adalah plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria ya. Jadi ada dua individu yang terlibat. Jadi ada nyamuk dengan manusia. Pembentukan spora itu di bagian tubuh inang. Kemudian pembelahan diri di bagian inang juga. Kemudian apa namanya bersel tunggal, tidak memiliki peralatan gerak atau tidak memiliki alat gerak. Nah, ini nyamuk apa ini? Anopheles ya. Jadi vektor atau inang dari salah satu inang dari Plasmodium. Plasmodium itu salah satu spesies dari sporozoa. Ada beberapa ada empat
spesies apa namanya? Spesies Plasmodium. Sorry, kelewat. Ada Plasmodium vivax. Itu apa namanya? Penyebab penyakit malaria tertiana. Ada Plasmodium falciparum, itu nanti malaria tropika. Kemudian Plasmodium malaria itu nanti malaria quartana. Yang terakhir ada Plasmodium oval, itu yang menyebabkan penyakit malaria oval. Nanti kalian bisa cari sendiri itu maksudnya apa. Malaria tertiana itu cirinya seperti apa, malaria tropicana seperti apa, malaria quartana seperti apa, malaria oval seperti apa. Itu terkait dengan inkubasi dan apa namanya waktu infeksi gitu ya. Nah, ini struktur dari apa Plasmodium. Ada mitokondria, ada apikoplas, ada mikrotubula, ada mikronema, ada polar ring, ada apical end atau ujung bagian apex ya. Jadi seperti itu. Nanti ada ribosomnya, nanti ada merozoitnya, ada slubum merozoit, ada membran plasma gitu ya. Jadi lumayan kompleks Plasmodium itu. Ini apa namanya siklus hidup dari siapa? Plasmodium ya. Jadi apa namanya nanti kalian tuliskan sendiri di buku catatan. Ada fase di tubuh manusia dan ada fase di tubuh nyamuk gitu. Jadi kalian bisa jelaskan nanti di catatan. Ini tidak saya jelaskan di sini karena memang bukan materinya ya, bukan ya termasuk materinya sebenarnya, cuma ini sebagai tugas nanti untuk menjelaskan daur hidup dari dari Plasmodium gitu ya. Oke, sekian penjelasan hari ini untuk protista part 1, nanti part 2-nya menyusul. Setelah ini kita akan tampilkan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.